sudah sedemikian rupa kemajuan yang selalu digembar-gemborkan, ya. Kemajuan teknologi komunikasi, kemajuan teknologi otomotif, kemajuan teknologi ruang angkasa, dan berbagai kemajuan ya, kemajuan dunia arsitektur, ya, dari bangunan yang dulunya unik-unik sampai dengan minimalis sebagainya. Dari pembangunan jalan, dari yang dulu hanya jalan itu sekitar ya jalan setapak, sekarang menjadi jalan tol dan sebagainya. Apa sih sesungguhnya yang menjadi inti soal ini? Karena tadi sudah dimulai dari yang sangat filosofis saya pikir, dan juga Jagong Sino Gong Mudoroso, ya. Jadi apa sih sesungguhnya yang menjadi masalah sejak kita dulu sampai sekarang? Mulai dari zaman tanam paksa, mulai dari zaman jalan Dendles, ya. Ini datang zaman jalannya Bakri. Jalan tol itu kan jalan Bakri, ya. Jadi apa sih sebenarnya yang menjadi masalah kita ini? Jadi sebenarnya yang menjadi keresahan di dunia yang hari ini tidak terpecahkan tetap adalah masalah kemiskinan. Jadi Millennium Development Goals yang disebut-sebut itu sudah dipastikan 2015 tidak akan tercapai. Jadi angka orang yang miskin itu semakin bertambah. Walaupun di Cina dilaporkan telah terjadi kemajuan ekonomi demikian hebat, di India bahkan di Indonesia sendiri pun masuk dalam G20 negara ya 20. Jadi ya, kemiskinan itu naik. Demikian juga angka kelaparan itu naik. Jadi orang yang tidur dalam keadaan kenyang itu bukanlah berkurang. Zaman Nabi Muhammad dibilang dulu sampai perutnya diikat, ya. Tambah dari batu diganjal, dan yang direbus itu bukan lagi gandum, tapi yang direbus adalah batu, ya. Itu juga sebenarnya terjadi sekarang. Terus air, ya. Jadi dibilang sekarang ini zamannya air yang sangat bersih, zaman yang air membuat tubuh kita ini menjadi segar, kulit menjadi halus. Ternyata orang semakin hari semakin sulit mendapatkan air yang bersih untuk minuman ataupun untuk yang lainnya. Kalau dibaca data, air tanah di Pulau Jawa ini semua sudah merah. Jadi tidak ada lagi air yang sebenarnya cukup memadai diambil dari bumi kita ini. Demikian juga iklim kita, ya, betul-betul menjadi sangat khawatir kita karena terjadi perubahan iklim yang demikian dahsyat. Kemarau semakin panjang, hujan semakin pendek, tapi volumenya begitu dahsyat. Jadi kalau musim panas begitu lama sekali, dan kalau musim hujan menjadi banjir. Nah, jadi inilah sebenarnya yang sekarang semakin terjadi. Terus dibilang hidup semakin enak karena dulu kita tidak punya sepeda motor, sekarang punya sepeda motor, ya. Tapi ya semakin macet, ya. Dan juga jalanan jadi tempat pembantaian, ya. Banyak manusia yang meninggal di jalan, orang yang kita kasihani, ya, orang yang kita ya katakan sayangin, yang kita pelihara kecil-kecil, ya. Dari umur 0 tahun sampai 14 tahun sudah pandai sepeda motornya hilang. Demikian juga semakin hari orang semakin naik ekonominya, aturan banyak duit, hidupnya harusnya senang bahagia, tapi akhirnya terjebak ke narkoba, ya. Dulu nggak banyak itu papan yang mengimbau jangan pakai narkoba, tapi sekarang semua akhirnya jangan pakai narkoba, sampai gubernur dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat persoalan manusia itu sesungguhnya semakin rumit, walaupun ada pada seberang yang lain terjadi yang disebut dengan kemajuan, ya. Kemajuan teknologi komunikasi, otomotif, transportasi, perumahan dan sebagainya. Nah, inilah yang kita lihat, kemajuan dalam hal energi. Tetapi semakin hari kita lihat dalam rangka untuk mendapatkan energi terjadi peperangan, ya, sebenarnya perang-perang yang terjadi di Irak, ya, ataupun yang terjadi di Libya,
dan sekarang ini di Suriah ya, Suriah itu juga adalah persoalan perebutan dari energi. Nah, apa yang misalnya kemarin sama-sama kita saksikan meninggalnya anak umur 12 tahun di Limbang Jaya, itu kan perebutan makanan ya sebenarnya. Jadi tanah itu mau ditanamin tanaman tebu. Jadi PTPN bertahan untuk mengambil tanah itu untuk tanami tebu. Itu artinya kan sebenarnya sedang terjadi peperangan dalam mempertahankan sumber-sumber untuk menanam makanan dan juga memproduksi energi. Misalnya, kalau kelapa sawit ya, bisa jadi tanah, itu kan adalah sedang terjadi pertempuran untuk makanan dan energi. Kalau terjadi perebutan tanah dalam hal pertambangan, yang misalnya batu bara, itu kan sebenarnya sedang terjadi berebut soal energi. Demikian juga PLTU nanti ini, ya, ada pro kontra ya antara rakyat dalam soal sebenarnya adalah energi. Inilah yang saya pikir gambaran kompleksitas dari persoalan-persoalan kehidupan manusia. Karenanya kalau kita lihat dari berbagai forum dunia, itu sebenarnya hari ini mempersoalkan yang itu. Ada World Food Summit di Roma yang dilakukan sejak tahun 96, yang sekarang setiap tahun dilaksanakan. Ada Millennium Development Goals, ada UNFCCC ya, perubahan iklim, ada tentang Sustainable Development yang baru dilaksanakan di Brazil, Rio. Ini adalah mempertanyakan sebenarnya model pembangunan kita yang ke depan ini seharusnya seperti apa. Ini kalau mau startnya yang tinggi, karena ini adalah menyangkut soal model pembangunan, model bagaimana ekonomi ini diteruskan, dan tentang bagaimana kehidupan ini sebenarnya akan diberlangsungkan. Nah, jadi inilah saya pikir yang menjadi menjadi soal ya di level internasional, dan inilah juga yang menjadi soal kita dalam kehidupan sehari-hari kita sekarang. Ya. Jadi sudah keluar undang-undang pengadaan lahan untuk pembangunan, dan sekarang kita SPI bersama yang lain sedang melakukan judicial review, dan sudah ada desakan agar segera keluar PP-nya. Itu artinya akan banyaklah tanah-tanah kita yang diambil, terutama untuk jalan tol ya. Kalau dulu jalan Dendles, ini jalan Bakri atau jalan apalah ya, Siswono Yudohusodo, yang akan dibangun dari sepanjang Pantura ini. Dan kalau dulu misalnya terjadi tanam paksa ya, tanaman-tanaman tertentu ya, sekarang ini di Sumatera ya terjadilah tanam paksa secara langsung yang namanya kelapa sawit tersebut, maupun kayu-kayu untuk diproduksi untuk buat kertas dan sebagainya. Inilah saya pikir realita yang kita hadapi. Nah, kita Serikat Petani Indonesia ya, sama dengan gerakan-gerakan lain sudah mengatakan ini nggak benar dari sistem ekonomi yang kita bangun ini. Sistem kehidupan yang kita bangun ini tidak benar. Ini akan semakin mengalienasikan, semakin mengasingkan kita terhadap kehidupan kita ini. Maka perlu ada perombakan dalam hubungan kita dengan alam kita. Itulah kenapa disebutkan perlunya reforma agrarian reform, menata kembali lagi ya tentang penguasaan, pemilikan, tentang penggunaan dari lahan-lahan ini. Itu yang menjadi soal. Dan kita mendorong akhirnya satu konsep misalnya yang disebut dengan kedaulatan pangan itu. Jadi makanan ini tidak lagi diperdagangkan secara besar-besaran secara internasional, tapi makanan ini harus diproduksi oleh di masing-masing negara, diproduksi oleh masing-masing daerah, diproduksi oleh masing-masing komunitasnya, sehingga tidak perlu lagi mengirim beras dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera. Jadi nggak perlu lagi kacang Garuda untuk dimakan orang di Banda Aceh ataupun di Papua, karena dengan dikirimnya kacang Garuda dari
kampungnya sampean, itulah mengapa diperlukan jalan bakri yang baru. Ya, diperlukan satu listrik yang besar di Pulau Jawa karena perlu memproduksi kacang asin yang akan dikirim ke Afrika bahkan. Jadi